Nah, karena Mbak Novi ini alumni dari Polinema juga nih, Mbak. Mungkin apa sih mindset yang harus dimiliki mahasiswa kalau mau terjun ke dunia bisnis? Pertama, kalian tuh harus mulai belajar. Maksudnya harus mau coba aja dulu gitu loh. Jangan kebanyakan takut. Mm-mm. Takut gagal kah atau nggak percaya diri atau malu dan segala macam. Halo yang marketer, selamat datang di MP Talks, official podcast D4 Manajemen Pemasaran Polinema. Kenalin, aku Vanessa Maharani, mahasiswa D4 Manajemen Pemasaran Polinema sekaligus host pada siang hari ini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif. Beliau ini adalah owner dari Mother Makes, yaitu bakery yang ada di Malang dan udah punya puluhan ribu followers. Nah, kerennya lagi, beliau juga memberdayakan ibu-ibu di sekitar supaya mandiri secara ekonomi. Langsung aja kita sambut Mbak Dwi Novitasari atau biasa dipanggil Mbak Novi. Halo, Assalamualaikum. Oke, apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ngobrol langsung, ngobrol bareng karena kemarin aku tuh cuma lihat dari postingan dosen. Aku juga seneng banget diundang Iya. bisa ke sini. Oke. Nah, jadi biasanya mahasiswa tuh kan harus nunggu lulus dulu nih baru mulai usaha. Tapi Mbak Novi ini udah mulai pegang bisnis bahkan dari sebelum lulus. Nah, itu mungkin bisa diceritain nggak titik awal terjun ke dunia bisnisnya itu seperti apa? Aku tuh emang dari sekolah ya, itu udah suka jualan. Apa aja yang bisa dijual itu aku jual. Kayak misalnya aku pernah jualan sweater, aku pernah jualan tas yang bisa custom nama, lalu aku pernah jualan apa aja, masker, sampai HP itu juga pernah. Jadi emang suka aja, apalagi waktu itu Minggu kan libur. Iya. Waktu itu masih rame banget pasar Minggu. Jadi ya coba jualan di pasar Minggu celana rayon kayak gitu. Akhirnya sampai lulus, habis itu lulus aku langsung nikah, qadarullohnya. Terus sama suami nggak dibolehin kerja Oh gitu. karena 9 to 5 itu terlalu lama kalau misalnya Iya. tinggal rumah. Akhirnya ya udahlah di rumah aja gitu. Karena aku tuh anak yang tergolong ambisius banget, dan jadi aku tuh nggak bisa diem. Oke. Akhirnya coba bikin ini, coba dijual, ngelihat antusias orang gimana sih ke produk yang kita jual, sampai akhirnya nemu satu cheesecake ini, kok ternyata banyak yang mau, satu ikut PO, besok ada lagi, jadi dari situ sih akhirnya coba-coba. Oh berarti dari basicnya sendiri Mbak Novi ini bukan bakers atau apa? Oh, enggak real sama sekali. belajar sendiri. Karena anak Oke. aku PTM, jadi aku coba buatin ini, buatin itu, sampai dia itu mau. Alhamdulillahnya dia mau yang cheesecake ini. Dari situ ibu-ibu itu banyak yang coba ngasih. Jadi kalau misalnya anaknya sakit, pasti dibeliin kuenya itu di aku, karena Oke. dia mau makannya itu kue itu aja, kayak gitu. Menarik sih itu. Alhamdulillah. Karena anak ya berarti. Karena anak. Oke, kalau pertama kali buka usaha itu tantangan terbesarnya apa sih Mbak Novi? Karena waktu itu aku usahanya itu pas ada anak masih kecil, ya, masih yang tergolong kecil. Si kakak umur 2 tahun, yang si adik masih 3 bulan. Jadi itu emang susah banget untuk ditinggal gitu loh. Jadi pagi itu emang harus bagi waktunya itu bener-bener bingung sih. Pagi nyiapin anak, nyiapin orderan, balesin chat, bikin konten, dan semua itu aku handle sendiri. Oh, Jadi ya CEO ya? cukup Chief itu. of everything. Jadi Oke. cukup menguras tenaga. Itu sih mungkin tantangan terbesarnya. Kalau momen di awal perjalanan tuh ada nggak sih hampir nyerah gitu atau ngerasa stuck dan lain-lain? Kalau stuck alhamdulillah masih belum pernah. Cuman kalau hampir nyerah, karena waktu itu alhamdulillahnya aku tuh tiba-tiba FYP konten yang aku buat. Akhirnya banyak orang kan pasti pengen cobain. Saat pengen cobain itu padahal di situ itu semua masih aku yang handle. Jadi saat itu FYP banyak yang order, lalu aku itu apa ya? Bingung? Bingung banget. Jadi belum kirim, akhirnya barang yang kita kirim itu nggak maksimal kuenya itu, dan dapat review jelek. Di situ tuh kayak down banget sih, ya Allah, karena
yang aku rasain tuh cuma capek aja. Jadi aku belum bisa menikmati masa-masa, "Wih, udah banyak ya yang kenal sama produk aku." Mhm. Aku waktu itu karena aku sendiri, akhirnya aku ngerasa cuma capek banget, apalagi dapat review kayak gitu. Jadi rasanya hampir nyerah aja waktu itu. Nah, terus itu, antisipasinya gimana? Maksudnya ada semangat apa gitu? Suami, Suami. pertama support Mhm. system-nya itu harus kuat ya. Iya. Ya dia waktu itu nguatin sih, "Bisa bisa, nggak apa-apa, dicoba aja." Kalau misalnya emang ada komen negatif, ya berarti kita harus evaluasi apa yang Mhm. salah dari kita. Karena memang waktu itu salahku, aku kirim produknya itu nggak maksimal, berarti jangan sampai hal tersebut itu terulang lagi, kayak Iya. gitu. Jadi emang harus ada evaluasi, terus belajar, kayak gitu sih usaha itu menurut aku. Kalau pelajaran paling berharga yang didapat selama kuliah nih, Mhm. yang kepake langsung di dunia bisnis itu apa? Waktu itu aku dapat materi public relation. Mhm. Jadi di situ tuh aku benar-benar belajar gimana caranya kita itu, menghadapi customer langsung, menghadapi bukan cuma customer ya, cuman, eee, customer, lalu sales, lalu supplier. Jadi semua itu emang kita tuh harus baik ke mereka gitu Mhm. loh, agar tercipta brand yang baik juga. Oke. Kadang kan orang itu misalnya kayak udah banyak nih pembelinya, dia tuh nggak ngerawat itu tadi. Padahal itu tuh poin utamanya. Kalau misalnya, dia kayak misalnya dia itu lagi rame banget, lalu ada orang kan pasti nggak semua itu bisa enjoy sama produk kita kan. Mhm. Gimana caranya kita itu bisa, apa namanya, menyingkapinya, lalu nyingkapi orang yang langsung datang ke kita marah-marah, itu Iya. tuh kayak gimana. Itu tuh waktu itu ada di mata kuliah itu, dan itu berharga banget. Iya, jadi langsung, "Oh ternyata gini ya, Mhm, aplikasinya di mhm, bisnis sehari-hari," gitu. iya. Oke, kalau prestasi kampus yang paling membekas, terus, eee, ada hubungannya dengan mental bisnis sekarang? Dulu aku itu alhamdulillah, maksudnya waktu semester 3 4 itu kan masih agak lodang ya, masih Mhm. agak slow gitu Mhm. loh. Aku coba ikut-ikut lomba sampai ke Bali waktu itu, sampai ke Ambon waktu itu, sampai jadi mahasiswa prestasinya Polinema juga. Mmm. Di situ tuh bener-bener ngajarin aku manage waktu sih. Kapan aku harus prepare buat lomba, kapan aku itu harus belajar buat mata kuliah ini. Apalagi pas itu pasti berdekatan waktu lomba sama waktu ujian Mhm. gitu. Ya itu, akhirnya aku bisa manage waktu yang sampai sekarang itu pasti kepakai. Karena kalau misalnya waktunya itu tadi nggak bisa diatur, apalagi kerjaannya, kayak Iya, gitu. betul. Terus kalau masalah ini, tadi kan membahas tentang komentar negatif, mau itu secara, rating secara online Mhm. ataupun customer yang langsung datang ke kita lah, itu gimana sih cara ngadepinnya? Selalu ada evaluasi sama tim. Kalau aku sekarang sama tim itu misalnya kita dapat review kurang baik ya, "Ini kenapa kok sampai ada review kayak gini?" Gitu. Aku tuh mesti ngajak tim aku itu buat kita belajar bareng, kita grow bareng. Kalau misalnya ada masalah ini, jangan sampai ada masalah kayak gini tuh di kemudian hari. Mhm. Misalnya nih, ada komplain waktu itu terlalu lama ngejualinnya atau rasanya, itu kita evaluasi lagi, emang dari ini tuh apa sih yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Jadi nggak bisa usaha itu terlalu idealis. Ya memang Mhm. harus begini, memang ini punya perusahaan kayak gini gitu. Menurut aku, kita tuh harus menyesuaikan sama maunya customer juga. Apa yang Mhm. kita bisa, apa yang memang customer mau kita satukan, kayak gitu. Jadi emang harus dievaluasi lagi, jangan sampai hal tersebut terulang lagi kalau misalnya ada komplain kurang baik, Oke. gitu. Nah, cara, Mbak Novi atau dari Mother Make sendiri ngelola customer-nya itu seperti apa, Mbak? Kalau aku itu pasti Ke kan sekarang yang langsung hubungan sama customer kan Mhm. admin, lalu Oke. juga yang di tim outlet kan. Mhm. Aku tuh mesti nerapin ke mereka, kalian tuh harus ramah. Sekarang jualan itu nggak cuma kita gitu loh. Customer gimana caranya mau balik lagi ke kita, mereka itu harus merasakan kehangatan yang Mhm. nggak didapat di tempat lain kayak Mhm. gitu. Betul. Walaupun kita jauh, walaupun harga kita lebih mahal,
saat customer itu nyaman, insya Allah mereka itu balik lagi. Dan Betul. itu alhamdulillah sampai sekarang emang berhasil gitu Berhasil loh. Jadi works ya. iya, jadi teman-teman aku tuh emang customer aku. Mereka sampai, "Ya Allah, Kak, aku daripada di tempat lain mendingan di tempat Kakak," gitu. Mhm. Jadi walaupun admin aku kadang nggak fast respon karena banyak chat yang masuk ya, mereka Mhm. itu rela nungguin karena emang saat kita langsung ke dia, dia itu work gitu loh, Kak, worth it buat nungguin Mhm. jawaban kita, buat ngerasain kue kita, kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah dengar awal perjalanannya, sekarang, kita pengen tahu nih, senjata utama dari Mbak Novi ini yang bikin bisnisnya itu, bisa dilihat ribuan orang. Karena kan sekarang di Instagram udah 64.000 ya, Alhamdulillah. 64.000 followers nih. Iya. Jadi strategi sosmednya jadi kan bukan cuman untuk asal posting gitu ya, tapi gimana sih caranya buat benar-benar berhasil? Oke. Pertanyaan pertama nih, Mother Mix Malang kan punya 64.000 followers. Gimana step by step untuk mencapai itu? Aku tuh nggak pernah yang namanya beli followers, Mhm. beli engagement, beli like, viewers, dan lain. Kan sekarang banyak banget kayak gitu. Suntikan kalau sekarang. Suntikan aku tuh anti kayak gitu, Kak. Mhm. Maksudnya emang pengennya itu pure, orang itu apa yang aku punya sekarang itu ya memang hasilnya gitu loh. Jadi aku tuh pernah nge-ads, Mhm. tapi waktu itu karena aku mungkin nggak mendalami ilmunya ya, dan menurut aku kurang worth it sama yang aku keluarkan, Mhm. jadi akhirnya aku nggak mengambil itu. Lalu aku pernah nge-endorse waktu itu, mungkin juga karena kesalahanku juga, Mhm. aku kurang apa ngelihat si konten kreator ini tadi, cuma ngelihat sekilas aja. Mhm. Jadi juga feedback yang aku dapet itu kurang. Oke. Akhirnya sampai aku coba putusin buat konten secara langsung sih, konten konsisten, lalu juga tiap konten yang aku upload itu selalu aku evaluasi. Mhm. Dari konten ini insight-nya gimana? Misalnya konten bisa viral ya, apa yang bikin konten itu viral? Oke. Kalau misalnya konten yang aku buat itu kurang naik, apa sih kesalahan aku dari situ? Jadi ngupload konten itu bukan cuma sekedar kita ngupload video secara terus-menerus, Mhm. tapi emang kita pelajari, oh sukanya orang itu seperti ini, oh hook awalnya itu harus seperti ini, oh alurnya itu seperti ini. Jadi kita bisa ngerti, ternyata kalau bikin konten itu harus seperti itu, dan itu memang yang kalau sekarang itu UMKM, Iya. itu mengenalnya itu era founder marketing. Oke. Jadi banyak owner bisnisnya itu malah terjun langsung untuk dibuat konten, Mhm. karena masyarakat itu lebih percaya saat yang foundernya sendiri yang Jadi tahu kelihatan. background-nya gitu ya? Iya, Heeh. heeh, kayak gitu. Emang harus konsistensi, konsisten upload, konsisten belajar, kayak Oke, gitu. berarti nggak asal bikin konten ya, Kak, ya? Bener banget. Oke. Terus, pernah nggak ada konten yang tiba-tiba viral gitu? Boleh diceritain nggak itu proses kreatifnya tuh kayak gimana? Ada, alhamdulillah waktu itu, eee, kan aku kulik dari sebelum konten-konten sebelumnya, akhirnya aku tuh ngelihat kalau viewers itu lebih, eee, penasaran saat ngelihat sesuatu yang rame, apapun itu. Mhm, Kayak betul. FOMO. Jadi Iya. mereka itu, perilakunya itu perilaku customer itu fear of missing out. Iya. Jadi saat aku keluarin di hook awal itu ramenya brand aku, mereka tuh nanti akan penasaran, selanjutnya mereka itu akan ngelihat, "Emang apa sih yang bikin rame?" Kayak Mhm. gitu. Jadi ya, itu tadi yang aku tangkep dari konten-konten aku sebelumnya, jadi memang harus belajar. Oke. Terus gimana sih cara memanfaatkan momen itu ketika ada video viral itu untuk promosinya itu seperti apa? Saat ada video viral, pasti kalau ada beberapa brand itu, saat dia itu viral, dia tuh akan ngeluarin promo besar-besaran. Mhm. Mhm. Tapi kalau aku tuh nggak mau, menurut aku promo itu mematikan hati customer. Jadi Iya, customer datang ke aku itu cuma karena kalau ada promo, promo. iya. Aku sampai detik ini tuh nggak pernah ada promo. Sama sekali nggak pernah ada promo. Lalu aku juga cuma sekali nge-endorse. Jadi emang pure aku tuh pengen customer itu datang ke aku itu karena suka sama yang aku Mhm. jual gitu. Jadi waktu lagi viral, Mhm. itu ya emang aku naikin
quality dari itu sih, dari Produk. brand aku, Oh, dari dari kue brandnya. aku, iya. Oke. Kayak naikin packagingnya, lalu apa varian rasanya itu ditambahin, kayak gitu. Jadi emang memaksimalkan yang aku punya. Oke, kalau untuk di bidang F&B khususnya kalau di Mother Makes atau di bakery, itu konten yang modelnya tuh seperti apa sih yang bikin customer itu pengen beli atau bikin customer tuh komen, like, nge-share, itu seperti apa? Pertama itu customer itu harus, brand-nya itu harus menarik. Mhm. Maksudnya produknya itu tuh harus menarik. Dari foto, dari video. Pertama visual yang kita lihatkan itu adalah produk yang kita jual. Lalu yang kedua, kita itu harus ngasih value dari yang kita jual. Kayak misalnya nih aku jual, barang A, dia itu murah. Berarti aku tuh harus harus ngedukasi customer kalau barang ini tuh murah, makanya kalian harus pilih. Mhm. Kalau misalnya barang kalian itu mahal, berarti kalian tuh harus ngedukasi customer, kenapa sih barang ini tuh kok mahal? Kita lihatkan, karena kita pakai bahan itu premium. Mhm. Karena kita pakai proses itu yang memang detail, memang kita butuh waktu lama buat produk itu gitu. Jadi ya itu yang bikin di F&B itu memang harus ngedukasi customer sih, kenapa harus pilih produk kita. Jadi lebih ceritain ke value dari produk dan juga Mhm, brand-nya ya, Mbak, ya? iya. Oke. Terus kalau tools sosmed sendiri yang dipakai oleh Mother Mix itu apa aja? Kalau aku sendiri pertama kamera, Mhm. karena harus sering foto produk kan, foto momen juga. Kalau tools yang mudah pasti aku HP ya, Mhm. aku sih emang pakai iOS karena kalau di sosial media saat kita ngupload itu emang nggak bisa dibohongin, Mhm. kualitinya Iya. harus HD kayak Iya, gitu. betul. Jadi orang itu emang lebih tertarik buat ngelihat konten-konten kita. Mhm. Kalau sekarang sih yang lebih sering HP, Oke. Kalau gitu. sosmednya Mother Mix sendiri itu ada apa aja? Kita ada di TikTok, ada di Instagram juga, Mother @_mothermix, Mix. iya. Di-follow ya. Threads ada Threads? Ada juga, cuman karena aku tuh bukan tipikal orang yang bisa berkata-kata Mhm. ya. Mhm. Jadi waktu itu juga viral di Threads, tapi ya itu tadi, aku nggak pandai berkata-kata, Mhm. jadi nggak Mhm. begitu, apa, kepake. Oke. Kalau ada campaign yang gagal nih, misal, apa sih yang biasa dilakuin dari Mbak Novi supaya nggak jatuh 2 kali? Kalau misalnya kita ada campaign sama brand, kita itu pasti mencantumkan kalau kita itu nggak bisa menjamin video itu akan FYP Betul. pertama. Campaign dikatakan gagal itu saat mereka itu nggak mendapat feedback ya. Mhm. Tapi nggak semua feedback itu bisa dirasakan sekarang. Mhm. Karena namanya campaign saat aku online, itu kan pasti aku membuat konten untuk bikin aware sama customer, sama Mhm. target brand tersebut kan. Mungkin nggak selalu campaign yang kita upload sekarang itu tuh, berdampak ke sales-nya mereka, ke penjualannya mereka. Oke. Bisa aja ke awareness-nya customer, kayak gitu. Jadi itu nggak bisa dikatakan gagal, juga nggak bisa dikatakan berhasil saat itu juga, kayak gitu. Cuman sejauh ini aku pernah kerjasama sama master toko bahan kue, itu Iya. tuh yang sampai orangnya itu minta kerjasama lagi dan ngasih review ke supplier lain itu Mhm. kalau emang worth it banget gitu. Jadi Kerja sama Mother alhamdulillah Mix iya, ya? tapi ya terus masih belajar sih. Kalau boleh tahu itu kerjasamanya bentuknya apa? Waktu itu karena mereka punya produk apa, gabungan sama sama apa waktu itu ya, sama kayak butternya, sama segala macam bahan Mhm. untuk membuat nastar dan waktu itu momen mendekati lebaran, jadi aku ngenalin nih ke customer kalau misalnya kalian tuh bisa bikin nastar instan itu dari produknya master itu tadi, kayak gitu. Gitu. Nah, tadi Mbak Novi kan juga udah jelasin nih kalau, tools ngonten tuh ada pakai HP, ada kamera. Nah, trik dari Mbak Novi sendiri gimana sih biar kontennya tuh tetap oke, tetap engaging gitu ya, walaupun dengan modal yang tuh minim, gitu? Kalau misalnya di F&B itu nggak selalu konten ya, bisa Mhm. foto produk. Misalnya kita beli kamera itu kan pasti mahal banget, Mhm. tapi Mhm. sekarang itu alhamdulillah udah banyak banget
jasa pemotretan produk. Jadi Mm-mm. mulai 200.000, 150.000 itu udah bisa. Iya. Itu minim banget, tapi bisa naikin kelas dari brand kamu gitu. Dan kalian harus nyoba itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya pakai HP itu ya emang kita mesti belajar gimana caranya bikin video itu yang Mm-mm. rapi, yang bagus kayak gitu. Ya emang harus belajar. Jadi kayak angelnya yang disukain orang itu kadang angelnya ganti-ganti atau Mm-mm. gimana, Mm-mm. atau dari satu sisi atau Iya. gimana kayak gitu. Kalau dari HP sendiri udah bisa kok. Udah bisa bagus gitu ya. Mm-mm. Bahkan kalau aku sendiri tuh tahu kalau di sosmed tuh ada foto produk mulai 15.000 Mbak. Ada, Iya, iya ada ada gitu. banget. Jadi bisa banget gitu UMKM Iya, yang mau modalnya minim karena itu memang hasil dari HP sama kamera itu beda. beda. Iya. Jadi harus coba. Bener banget. Jadi terus menurut Mbak Novi nih, hal apa yang sering disalahpahamin tentang membangun brand di sosial media? Kan sekarang itu yang aku bilang tadi ya, era founder marketing kan ya. Tapi kadang beberapa orang itu nganggapnya kita itu apa namanya terlalu berlebihan, oversharing lah atau terlalu sombong mungkin ya. Mm-mm. Ada mungkin beberapa yang suka itu bisa ngasih inspiratif ke mereka. Wah kak, semoga aku bisa kayak kakak dan segala macam. Tapi kan kita nggak menutup hati semua orang kayak gimana. Dan waktu itu aku tuh ada kejadian. Telinga aku tuh tiba-tiba sakit, Mm-mm. sakit banget. Aku coba kasih obat itu nggak ada yang bisa mempan. Aku ke dokter itu nggak kenapa-napa. Tapi itu sakit dan sampai pusing gitu loh, sampai aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Mm-mm. Sampai disuruh istirahat juga tetap sakit. Sampai akhirnya waktu itu ibu mertua aku tuh bilang, coba sih kamu zikir pagi petang gitu, barangkali ada ada ain lah ya Mm-mm. hitungannya ya. Bisa menghindari ain. Aku baca itu langsung sembuh Kak. Jadi ya ketakutannya seperti itu sih. Ketakutannya itu lebih ke orang menganggap itu terlalu berlebihan. Iya. Padahal itu memang zaman sekarang itu seperti itu Iya, brandingnya gitu. benar-benar. Jadi mungkin orang ada yang nggak suka mungkin ya. Bukan cuman sekedar apa sih gitu, tapi lebih dalam lagi nggak suka gitu Aku sampai nggak bisa, iya Iya nggak sih. mau berpikir macam-macam. Iya, Cuman ada memang kayak gitu. ngeri ya. Terus gimana sih cara menentukan kapan harus push jualan dan juga kapan harus fokus di engagement? Kalau aku push jualan tuh memang waktu high season, kayak Mm-mm. misalnya waktu Lebaran, waktu Natal dan segala macam. Kita emang fokusnya itu ke jualan produk yang kita keluarkan itu harus ada sesuai target gitu ya. Cuman kalau push engagement itu bisa menyesuaikan karena saat seperti ini nih, kita push engagement, kita bikin konten. Konten yang sekarang itu bisa ngaruh juga ke sales kita, Mm-mm. bisa ngaruh juga ke awareness customer kita. Bisa ngaruh juga ke brand-brand yang ngelihat kita, akhirnya mereka itu ngajak kerjasama gitu. Mm-mm. Jadi saat push jualan itu pasti waktu high season, kalau yang edge engagement itu ya ngalir aja. Menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Oke. Terus nih kan tadi ngobrolin tentang kolaborasi. Udah pernah kolaborasi sama Master Bahan Kue ya? Mm-mm. Nah itu em, campaign-nya seseru apa sih dan dampaknya ke brand itu seperti apa? Kalau campaign paling seru itu sebenarnya waktu itu sama pihak sama kelurahan sih Kak. Hmm. Jadi waktu itu aku itu ngajarin ibu-ibu tentang memberdayakan ibu-ibu itu biar lebih berkreasi waktu itu. Jadi kalau misalnya beberapa orang kan mikirnya saat kita baking class ya, aku ngajarin apa yang aku punya. Itu pasti ada waktu itu komen, "Kak kok nggak takut sih resepnya dicuri? Kak kok nggak Mm-mm. takut sih eee, orang jadi tahu?" Gitu ya. Kalau aku itu sendiri itu cuma pengen bermanfaat sih. Mm-mm. Jadi apa ilmu yang aku punya walaupun nggak banyak, apa setidaknya yang aku punya aku bisa sharing ke mereka. Dan waktu itu responnya mereka itu lucunya malah kayak, "Ya Allah Kak, aku capek banget bikinnya ternyata seribet ini, mending beli Mending beli. aja," kayak gitu. Ada juga yang bilang, "Terima kasih, nanti saya buatkan buat cucu saya," kayak gitu. Itu kan hangat banget, Iya, ini bisa bermanfaat ya mereka aplikasikan buat mereka, betul. kayak gitu. Oke, itu sama kelurahan ya, Sama dari kelurahan. ibu-ibu, untuk Iya. ibu-ibu. Oh, menarik banget loh itu. Terus untuk
ini tips menghadapi komentar negatif di sosial media. Nah, itu gimana? Tips sekarang itu kan kalau misalnya aku tuh sangat welcome sama komplain. Setidaknya mereka langsung ke aku komplain itu lebih aku hargain banget. Jadi aku tuh bisa langsung evaluasi sama tim. Cuman kan sekarang nggak menutup kemungkinan orang itu langsung upload di sosial medianya mereka. Akhirnya mereka itu yang tahu ya teman-temannya mereka, followersnya mereka. Ya kalau reviewnya positif. Kalau negatif itu bisa jadi bumerang gitu loh, Betul. Kak. Jadi kalau aku misalnya menghadapi seperti itu pasti aku tanya, "Kenapa Kak, kok bisa kenapa ada hal yang nggak menyenangkan?" Kalau misalnya emang bisa kita beri kompensasi atau beri setidaknya kata permintaan maaf, itu pasti ada. Kalau misalnya di F&B itu nggak bisa cuma permintaan maaf. Jadi kalau misalnya ada negatif, biasanya selalu aku berikan kalau misalnya kita berikan free ini sebagai tanda permintaan maaf kami bagaimana? Jadi setidaknya, eee, me setidaknya bisa Mengganti. setidaknya bisa mengganti rasa sakit, rasa ketidaknyamanan itu sih dari produk yang kita jual, kayak Iya. gitu. Jadi emang lebih baik tuh orang komplainnya langsung gitu ya, jangan ke sosmed dulu Iya, gitu. bener banget. Oke. Jadi, Mbak Novi ini nggak cuma bangun bisnis untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga mau bermanfaat untuk sekitar. Jadi kayak, ngajak ibu-ibu, ngasih lapangan kerja ya, Mbak, ya? Dan juga Alhamdulillah. pelatihan untuk ibu-ibu sekitar supaya biar tetap produktif. Nah, kita juga mau kulik nih tips-tipsnya tuh seperti apa, gitu. Boleh ya, Mbak, ya? Boleh. Oke. Kenapa sih, Mbak, tertarik untuk memberdayakan ibu-ibu sekitar? Karena waktu aku jualan, itu kan kondisinya status aku tuh sebagai ibu rumah tangga, punya anak. Mhm. Aku tuh ngerti sesusah itu gitu loh kita untuk bekerja, sesusah itu kita tuh cari kerjaan gitu. Aku tuh pengen ngebantu mereka setidaknya yang emang sudah susah cari lapangan kerja, itu tuh untuk kerja sama aku. Setidaknya mereka itu harus mau belajar, itu pasti. Mhm. Dan tim aku tuh rata-rata nggak ada yang punya basic bakery sama sekali. Jadi emang mereka itu pure mau berusaha, pure mau belajar kayak gitu. Selama mereka mau belajar, insya Allah itu bisa. Jadi nggak ada minimal pengalaman 2 tahun tuh nggak ada ya, Mbak, ya? Nggak ada. Pokoknya ngelihat aja Mau belajar. mau Iya, belajar. benar. Oke, ngomongin yang lagi rame nih akhir-akhir ini soal perintis dan moralis. Nah, mungkin Mbak Novi boleh kasih pesan untuk buat mahasiswa yang mau sukses tapi mereka tuh merasa, aduh ini perintis aku punya privilege. Nah, itu gimana? Berarti kalian tuh harus temuin yang kalian suka. Lalu kalian harus mau belajar tentang hal itu. Dan yang paling penting kalian tuh harus mau coba aja dulu. Karena saat kamu coba kalian akan tahu apa yang kalian lakukan itu bakalan berhasil atau enggak. Jadi jangan takut gagal, jangan malu buat tampil, jangan males buat belajar. Itu sih 3 hal yang paling penting. Jangan lihat untuk mahasiswa di sini. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Novi hari ini super seru, super insightful. Jadi buat kalian para pendengar FB Talks, jangan lupa follow semua sosial media dari FB Paulina dan juga jangan lupa follow Instagramnya Mother Mix. Atau Mbak Novi sendiri ada Instagram? Mother Mix aja ya, guys aja. Oke. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua. Jadi MP Talks, inspirasi pasti, MP satu di hati. Baiklah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap keren, dan terus jadi yang terbaik. Bye-bye.